perutku sakit. Aku belum makan seharian ini. Apa yang terjadi jika kita tidak makan? Ketika kita terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Mengapa tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman? Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan dan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Mari kita belajar sistem pencernaan bersama-sama. Yang pertama, ada organ pencernaan manusia. Organnya terdiri atas mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Mulut dia sebagai tempat makanan pertama kali masuk, kemudian kerongkongan dia akan membawa makanan ke lambung. Hati merupakan organ tambahan, dia yang menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Lambung sendiri dia berfungsi untuk menghancurkan makanan. Usus halus menyerap nutrisi makanan. Usus besar menyerap air dan membentuk feses. Yang terakhir ada rektum dan anus. Dia yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh kita. Mari kita bahas satu persatu organ pada sistem pencernaan. Kita mulai dari organ mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut itu terjadi pada gigi dan juga pada lidah. Gigi sendiri dia berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan lidah dia berfungsi untuk mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah yang mendorong makanan yang akan masuk menuju ke kerongkongan. Selanjutnya ada gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, memudahkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan dengan lebih efisien dan juga tepat. Jenis-jenis gigi berdasarkan bentuknya ada 3 teman-teman. Yang pertama ada gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Gigi seri ini dia yang berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring dia untuk mengoyak dan merobek makanan, serta gigi geraham dia yang mengunyah makanan. Selanjutnya setelah gigi ada lidah. Lidah sendiri dia berfungsi membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Sebagai alat pengecap makanan karena lidah ini mengandung banyak reseptor pengecap ataupun perasa. Selanjutnya, lidah juga berfungsi untuk mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah. Yang terakhir, dia berfungsi untuk mendorong makanan yang akan masuk ke esofagus atau yang akan masuk ke kerongkongan. Nah, setelah dari mulut, makanan akan masuk ke esofagus. Kemudian, kerongkongan ini yang akan membawa makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik. Apa sih gerak peristaltik itu? Gerak peristaltik merupakan gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Pada kerongkongan sendiri, dia terdiri atas 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Nah, selanjutnya ada lambung. Lambung berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung dia yang membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah makanan dihancurkan di lambung, makanan tersebut akan berbentuk seperti bubur. Lambung atau ventriculus merupakan kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi.
Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Nah, teman-teman, organ selanjutnya ada usus halus. Apa sih usus halus itu? Nah, usus haluslah dia yang akan bekerja menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan juga ileum. Nah, inilah bagian dari usus halus. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk membentuk feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat yang tersisa pada feses. Yang terakhir, usus besar, dia itu tempat terjadinya pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri yang dinamakan dengan bakteri Escherichia coli. Nah, kita masuk ke organ yang terakhir, yaitu rektum dan anus. Rektum merupakan bagian akhir usus besar dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Apa sih defekasi itu? Defekasi adalah pengeluaran sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses akan terdorong keluar. Nah, sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan akan dikeluarkan dari tubuh melalui organ yang dinamakan dengan anus. Apa yang terjadi pada makanan setelah kita memakannya? Makanan akan masuk dan dihancurkan di mulut. Makanan yang sudah dihancurkan menuju kerongkongan dan kerongkongan yang akan menuju ke lambung. Makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Nah, bubur makanan yang menghasilkan nutrisi akan diserap oleh usus halus. Usus besarlah dia yang akan menyerap air dan membentuk feses. Yang terakhir pada rektum dan anus. Rektum dan anus dan menyimpan dan mengeluarkan feses. Nah, setelah kita belajar tentang organ pada sistem pencernaan, kita akan membahas sedikit mengenai gangguan-gangguan yang ada pada sistem pencernaan. Yang pertama, ada MAH. Apa sih MAH itu? MAH merupakan kondisi gangguan pada lambung yang ditandai dengan nyeri atau rasa tidak nyaman di bagian ulu hati. Biasanya akibat produksi asam lambung berlebih, iritasi, atau peradangan pada dinding lambung. Gejala umum yang diderita MAH, dia itu sering nyeri atau perih di ulu hati, sering mual ataupun muntah, perut terasa kembung, cepat kenyang, rasa panas di dada atau di tenggorokan. Gangguan kedua ada karies gigi. Karies gigi merupakan kerusakan atau pelunakan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam mulut. Bakteri akan memfermentasi sisa makanan, terutama gula, menjadi asam. Nah, asam inilah yang melarutkan mineral pada enamel gigi sehingga terbentuk lubang. Ringkasnya gini teman-teman, karies giginya itu berlubang akibat kerusakan enamel oleh asam dari bakteri. Ciri-ciri umumnya timbul bercak kecoklatan atau kehitaman, nyeri saat makan manis ataupun dingin atau ngilu, dan gigi mudah patah atau berlubang. Gangguan berikutnya dinamakan dengan esofagitis. Esofagitis merupakan peradangan pada esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, peradangan ini biasanya terjadi akibat iritasi oleh asam lambung, infeksi alergi, atau obat-obatan tertentu, sehingga menyebabkan dinding esofagusnya itu bengkak dan terasa nyeri.
Gejala umum yang sering terjadi yaitu nyeri atau sulit menelan, sensasi terbakar atau panas di dada, mual atau muntah, dan sakit saat menelan makan makanan panas ataupun pedas. Nah, gangguan terakhir yang akan kita bahas yaitu gangguan pada organ lambung. Ada yang dinamakan dengan GERD. Apa sih gangguan GERD itu? GERD merupakan suatu kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan secara berulang dan menimbulkan iritasi atau peradangan pada esofagusnya. Singkatnya, GERD terjadi karena katup esofagus bagian bawah melemah atau tidak menutup dengan baik, sehingga asam lambung mudah naik kembali ke kerongkongan. Gejalanya, sensasi panas di dada, rasa asam di mulut, batuk kronis terutama pada malam hari, nyeri dada setelah makan.